Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa bahagia. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita senantiasa di dalam lindungan berkat Tuhan. Kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 11 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-23. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar selalu mendengarkan sabda Putra-Mu dan melakukannya dengan segenap hati dan kekuatan kami. Semoga hidup kami hari ini berkenan di hadapan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, Tuhan Yesus memberikan wejangan kepada kita tentang bagaimana mendasari hidup dengan sabda Tuhan. Mendasari segala tingkah laku kita dengan ajaran kebenaran Tuhan. Karena ajaran kebenaran Tuhan adalah petunjuk menuju hidup yang sejati, yang benar, dan menyelamatkan. Jika kita semua berpegang pada ajaran Tuhan itu, tidak hanya dalam arti untuk menyenangkan orang lain, ataupun hanya karena takut supaya kita ini memperoleh keselamatan, namun tidak sungguh-sungguh berakar kuat dari hati, maka kita sama seperti orang yang mendirikan rumah dengan tanpa dasar. Marilah dalam hidup ini, dari hari ke hari, kita mulai membangun dasar hidup kita dengan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan inilah dasar yang paling utama yang akan tetap membuat kita tegak berdiri walaupun mengalami berbagai macam dinamika kehidupan dan kisah hidup yang beraneka ragam warna, tantangan, dan kesulitannya. Semoga kita semua boleh untuk menjadi orang-orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan Yesus, taat kepadanya, setia melaksanakannya dalam setiap hidup hingga akhir hayat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki dasar hidup yang kuat yang adalah sabda Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.